Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 0302241008. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. Usiono MA yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan yang telah mengajarkan kepada kami tentang pembelajaran mata kuliah filsafat ilmu. Baiklah, langsung saja saya di sini akan mempresentasikan tentang perbandingan ilmu dan pengetahuan. Pengertian ilmu. Istilah ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Secara istilah atau terminologi, ilmu dapat diartikan sebagai mengetahui. Secara hakiki, dalam bahasa Inggris, ilmu diartikan dengan sains yang berasal dari bahasa Latin, yaitu scio dan scire, yaitu yang berarti masa lalu. Baiklah, adapun di sini 3 tahapan yang dijelaskan dengan line G, bahwasanya ilmu yang mencakup berbagai kepada 3, yaitu ilmu sebagai pengetahuan, ilmu sebagai metode, dan ilmu sebagai aktivitas, merupakan serangkaian yang senantiasa dipadukan satu sama lain. Baiklah, di sini ilmu dapat dibedakan dengan pengetahuan, yaitu 1. Sistematis. Pengetahuan sistem ilmiah tersusun sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara fungsional. 2. Keumuman. Ciri keumuman menunjukkan kualitas pengetahuan ilmiah untuk merangkum berbagai fenomena yang senantiasa semakin luas dengan penentuan konsep-konsep yang paling umum dalam pembahasannya. 3. Rasionalitas. Ilmu sebagai pengetahuan ilmiah bersumber pada pemikiran rasional yang mematuhi kaedah-kaedah logika. 4. Objektivitas. Ilmu menunjuk pada keharusan untuk bersikap objektif dalam mengkaji kebenaran ilmiah tanpa melibatkan unsur emosi dan kesukaan atau kepentingan pribadi. 5. Verifikabilitas. Pengetahuan ilmiah harus dapat diperiksa kebenarannya, diteliti kembali atau diuji oleh masyarakat ilmuwan. 6. Komunalitas. Ilmu merupakan pengetahuan yang milik umum atau public knowledge. Ini berarti hasil penelitian yang kemudian menjadi khazanah dunia keilmuan atau akan disimpan atau disembunyikan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Baiklah, di sini ada pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa seorang mengenal sesuatu. Abbas Hammi bin Reza mendefinisikan bahwa pengetahuan adalah aktivitas budi atau pikiran karena adanya hubungan seimbang yang antara objek yang dikenal dengan subjek yang sadar. Baiklah, di sini saya akan menerangkan yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah science, sedangkan dalam bahasa Latin dikenal dengan scientia, yaitu mempelajari atau mengetahui, yang berasal dari akar kata psyche, yaitu mengetahui atau belajar. Abbas Hammi Mintreja menyebutkan di dalam Pustaka Indonesia, istilah pengetahuan sering dicampur adukkan dengan istilah ilmu atau bahkan dikenal dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, di sini saya akan membedakan pengertian ilmu pengetahuan oleh beberapa ahli, yaitu Van Fornsen. Ilmu pengetahuan dapat dilihat sebagai suatu sistem yang menjalin dan taat asas konsisten dari ungkapan-ungkapan yang bersifat benar tidaknya dapat ditentukan. Yang kedua, Muhammad Atta. Ilmu pengetahuan itu dilahirkan karena manusia dihadapkan pada 2 masalah, yaitu alam luar dan sikap hidup. John Ziman. Ilmu pengetahuan seperti agama, hukum, filsafat, dan sebagainya dapat dalam bentuk yang kurang terlebih terpadu, terdiri dari rangkaian-rangkaian ide-ide. G.E.
kadir. Ia tidak berhubungan secara langsung dengan tubuh. Banyak ilmuwan yang memberikan definisi tentang ilmu pengetahuan, tetapi definisi yang paling banyak digemari oleh banyak filosof adalah bahwa ilmu pengetahuan akan menunjukkan pada kebenaran melalui kesimpulan logis yang berasal dari pengalaman empiris. Baiklah, selanjutnya itu saya akan apa itu manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Ilmu pengetahuan lahir atas adanya sebuah komitmen ilmiah yang tertanam dalam diri seorang ilmuwan dengan melalui proses yang cukup panjang sehingga hasil yang diberikan ilmuwan dapat bermanfaat bagi manusia. Baiklah, di sini ada yang disusun oleh Soeharto diantaranya, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai ontologis. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologis, dan perindustrian dalam batasan nilai epistemologis. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perindustrian dalam batasan nilai etis. Sebagai konsekuensi kehadiran filsafat ilmu pengetahuan dalam peran fungsional terhadap ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan juga berguna dalam usaha menyikap suatu kesatuan komprehensif di dalam hukum-hukum alam. Adapun perbandingan filsafat dan ilmu pengetahuan. Baiklah, di sini saya akan uraikan dengan berbagai persamaan filsafat dan ilmu pengetahuan. Baik ilmu maupun filsafat, keduanya merupakan pengetahuan manusia. Baik ilmu maupun filsafat, keduanya berpangkal oleh akal manusia untuk mencapai suatu kebenaran. Filsafat sebagai suatu ilmu, yaitu ilmu filsafat dengan ilmu pengetahuan, keduanya memiliki syarat-syarat ilmiah yang memiliki objek, metode, sistematis, serta memiliki kriteria kebenaran. Baik ilmu maupun filsafat, keduanya merupakan suatu sistem pengetahuan manusia yang bersifat rasional dan sistematis. Adapun perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan, yaitu filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu sangat ditentukan filsafat, yaitu prinsip metodenya, aksioma maupun dalil-dalil yang diturunkan pada ilmu dikembangkan oleh filsafat. Filsafat bersifat reflektif, yaitu mempertanyakan dan membahas tentang objek tertentu filsafat itu sendiri, sedangkan ilmu pengetahuan tidak bersifat reflektif. Filsafat membahas segala sesuatu secara menyeluruh dan universal, sedangkan ilmu pengetahuan hanya membahas pada gejala-gejala yang sangat khusus dari sudut pembahasan yang khusus pula. Baiklah, inilah hasil presentasi saya pada bab 3 ini. Sebelum saya mengakhiri video saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dr. Usiono yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini. Saya Muhammad Ilham undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.